Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Mardia dengan NIM 25515060111132 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas D. Di sini saya akan menjelaskan program untuk pengerjaan perbaikan UTP. Yang pertama ada program yang digunakan untuk menghitung rata-rata hasil panen selama beberapa hari dan menentukan kategori produktivitas berdasarkan rata-rata tersebut. Yang pertama, di program ini kita membuat kelas yang bernama pertanian. Di dalam metode main ini dibuat objek bernama scanner, bernama SC untuk membaca input dari user. Terus kita akan membuat input jumlah hari dan validasi. Kita menggunakan integer. Pada bagian ini, program meminta pengguna memasukkan jumlah hari pencatatan hasil panen. Setelah input diterima, program mengecek apakah nilai if hari kurang dari 1, nilai kurang dari 1. Jika iya, program menampilkan pesan error, jumlah hari tidak valid, dan langsung dihentikan. Kemudian yang selanjutnya ada variabel total dan pengambilan data panen. Program ini menyiapkan variabel total dengan data double untuk menjumlahkan semua hasil panen. Kemudian menggunakan perulangan for yang berjalan sebanyak jumlah hari yang dimasukkan oleh pengguna. Pada setiap perulangan, program meminta data hasil panen dalam satuan kilogram. Kemudian validasi nilai panen dan penjumlahan. Bagian ini berfungsi untuk mengecek apakah hasil panen realistis. Jika hasilnya kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka program memberi peringatan bahwa datanya tidak masuk akal. Data tidak realistis. Meskipun demikian, nilai tersebut tetap ditambahkan ke total panen. Kemudian lanjut menghitung rata-rata. Setelah seluruh data berhasil dibaca, program menghitung rata-rata hasil panen dengan membagi total hasil panen dengan jumlah hari. Di sini menggunakan tipe data double. Dan hasil dari rata-rata ini yang akan menentukan kategori produktivitas. Menentukan kategori produktivitas selanjutnya kita menggunakan tipe data string untuk kategorinya. Jika if rata-rata kurang dari 10, maka produktivitas dianggap rendah atau kategorinya rendah. Kemudian jika berat antara 10 sampai 20, maka kategorinya stabil, dan jika lebih dari 20, maka kategorinya melimpah. Dan terakhir, program akan menampilkan hasil akhir dengan format 2 angka di belakang koma. Makanya di sini menggunakan short print format. Kemudian program ditutup dengan sc.close. Nah, kita akan mencoba run. Kita membuat program di mana untuk mendeteksi komentar. Jadi yang pertama kita membutuhkan yang pasti scanner.
yang digunakan untuk membaca input dari user dan dari keyboard. Terus kita mendeklarasikan kelas dan metode main. Kelas yang kita buat sekarang bernama komentar. Terus kita jangan lupa untuk membuat objek scanner bernama SC yang berfungsi untuk membaca input komentar dari penggunanya. Kemudian yang kita membutuhkan membuat program perulangan untuk membaca 5 komentar. Ini jadi for integer i sama dengan 0, jadi kita dimulai dari 0. Program menggunakan perulangan for yang berjalan sebanyak 5 kali. Setiap kali perulangan, program meminta pengguna memasukkan 1 komentar. Komentar tersebut kemudian disimpan dalam variabel komentar untuk dianalisis. Ini variabel komentar sendiri bertipe data string. Kemudian kita deteksi spam berdasarkan panjang teks. Jadi pada bagian ini memeriksa panjang komentar jika komentar lebih dari 25 karakter. Program menandainya sebagai komentar spam. Jadi kata continue ini membuat program langsung melanjutkan ke komentar berikutnya tanpa melakukan pengecekan lainnya. Artinya, komentar yang terlalu panjang tidak diuji apakah berisi kata-kata tidak pantas atau pantas. Kemudian, deteksi komentar yang tidak pantas. Perulangan selanjutnya, if komentar contains dungu, jelek, dan bodoh. Jika komentar tidak melebihi 25 karakter ini, tetapi terdapat kata-kata kasar seperti yang disebutkan dungu, jelek, dan bodoh ini, jika salah satu ditemukan, komentar diberi peringatan. Komentarnya adalah komentar tidak pantas terdeteksi. Jika mengandung kata tersebut, komentar dianggap. Jika tidak mengandung kata tersebut, komentar dianggap aman. Ini langsung muncul komentar aman. Kemudian menutup scanner. Kita coba run. Yang pertama kita masukkan kamu hebat sekali. Komentar aman. Kita coba masukkan 25 karakter. Kamu kenapa jerawatan banyak sekali? Akan muncul peringatan komentar ini terdeteksi spam karena lebih dari 25 karakter. Dan terakhir kita mengecek untuk yang terdeteksi komentar tidak pantas, ya, ini dengan menambahkan kata bodoh. Yang terakhir kita membuat program untuk mengecek pola tidur. Yang pertama kita membuat scanner dan input jumlah hari. Seperti program sebelumnya kita membuat scanner dan metode kelas kita sekarang bernama pola tidur. Kemudian program dimulai dengan membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna. Pengguna diminta memasukkan jumlah hari dengan variabel n. Menggunakan variabel n bertipe data integer yang akan dipantau. Setelah itu program membuat array tidur berukuran n untuk menyimpan jam tidur setiap hari. Variabel total bertipe data double
juga disiapkan untuk menjumlahkan seluruh waktu tidur yang nantinya akan digunakan untuk menghitung rata-rata. Selanjutnya membuat variabel untuk mencari hari terpendek dan terpanjang. Pada bagian ini menyiapkan variabel mencari nilai tidur panjang paling sedikit, nilai tidur paling sedikit atau min, dan paling banyak max. Kita menggunakan double max value digunakan agar nilai min dapat segera tergantikan oleh angka tidur yang lebih kecil, sedangkan double min value dipakai agar max bisa tergantikan oleh angka yang lebih besar. Variabel hari min dan hari max dipakai menyimpan nomor hari yang memiliki tidur terpendek dan terpanjang. Kemudian mengambil input jam tidur dan menghitung data. Program melakukan perulangan sebanyak jumlah hari. Pada setiap looping, pengguna memasukkan jam tidur untuk hari tersebut. Jam tidur disimpan dalam array dan langsung ditambahkan ke variabel total untuk menghitung total keseluruhan jam tidur. Kemudian menentukan hari tidur terpendek dan terpanjang. Dalam perulangan yang sama, program membandingkan jam tidur setiap hari dengan nilai min dan max. Jika ditemukan jam tidur lebih sedikit dari min, maka nilai min diperbarui dan hari tersebut disimpan sebagai hari terpendek. Begitu pula ketika menemukan nilai tidur terbesar, program memperbarui max serta hari max. Penambahan i plus 1 digunakan karena hari dimulai dari 1 bukan dari 0. Selanjutnya menghitung rata-rata dan menentukan kualitas tidur. Setelah seluruh data terkumpul, program menghitung rata-rata dengan membagi total tidur dengan jumlah hari dengan variabel n. Berdasarkan rata-rata tersebut, program menentukan kualitas tidur. Dari hasil rata-rata akan menentukan kualitas tidur. Kualitas tidur menggunakan tipe data string. Kategori dibuat untuk menilai pola tidur mahasiswa, apakah kurang, cukup, atau berlebihan. Yang pertama, if rata-rata kurang dari 5, kualitas tidurnya adalah buruk. Rata-rata kurang dari 7, kualitas tidurnya kurang baik. Dan jika kurang dari sama dengan 8, kualitasnya ideal. Dan apabila kualitasnya lebih dari 8, maka itu adalah berlebihan. Terus program menampilkan laporan lengkap dengan menggunakan sistem print line seperti ini. Program menampilkan judul laporan, kemudian mencetak jam tidur untuk setiap hari melalui perulangan. Setelah itu, program menampilkan total tidur hari, total tidur, dan rata-rata tidur hari dengan tidur terpendek dan terpanjang, serta kategori kualitas tidur. Semua ini disusun rapi seperti format laporan. Selanjutnya menutup scanner. Kita coba run. Kita masukkan jumlah harinya dalam 7 hari. Hari pertama tidur dalam 5 jam, hari kedua 6 jam, hari ketiga 7 jam, hari keempat 5 jam, hari kelima 5 jam, hari keenam 6 jam. Jadi laporan pola tidur mahasiswa hari pertama sampai hari ke-7. Jumlah hari 7, total tidur 41 jam, rata-rata tidur 5,9 jam.
tidur terpendek hari pertama dan hari tidur terpanjang hari ketiga, kualitas tidur kurang baik. Begitu.